Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di materi kita yang kedua pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, di materi kedua ini kita membahas tentang bab 2, yaitu judulnya proses pencatatan. Jadi, setelah kemarin kita sudah membahas tentang persamaan akuntansi, nah sekarang kita mau naik level nih, naik ke bagaimana sih kita mencatatnya. Jadi kalau kemarin hanya masuk di bagian persamaan, kiri sama kanan harus sama, nah sekarang kita mau benar-benar mencatat dalam bentuk jurnal gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita masih sama ya dengan rencana pembelajaran kita semester ini, dengan apa yang kita mau capai semester ini ya, mulai dari belajar apa itu akun dan bagaimana akun itu nantinya dapat membantu proses pencatatan. Jadi nanti kita akan lihat juga yang mana sih debit, yang masuk debit dan yang masuk kredit gitu ya, bagaimana penggunaannya ketika kita mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Kemudian kita identifikasi langkah-langkahnya, lalu kita pahami bagaimana jurnal itu bisa membantu proses pencatatan, lalu bagaimana jurnal itu nantinya dimasukkan ke dalam buku besar dan kita posting, ya kita lakukan pemindah bukuan atau posting, sampai akhirnya kita dapat menyiapkan yang namanya neraca saldo serta memahami apa sih kegunaan neraca saldo tersebut. Sekali lagi, video saya tidak akan panjang-panjang ya, hanya maksimal 15 menit saja supaya teman-teman tetap bisa memahami materi ini dengan lebih baik dan fokus pada hal-hal yang memang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi bab 2 ini. Oke, kalaupun nanti presentasinya tidak selesai dalam video pembelajaran ini, maka akan saya lanjutkan di pertemuan Zoom di kelas, yang mana nantinya tetap akan saya record seperti pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kita pertama-tama akan belajar dulu tentang akun, lalu bagaimana proses pencatatan itu, dan kita akan membuat yang namanya neraca saldo. Langsung saja ya, akun itu sebenarnya apa sih? Ya. Nah, akun atau bahasa Inggrisnya account itu merupakan catatan akuntansi individual. Jadi dia masing-masing, satu per satu ya, yang berisi penambahan dan pengurangan. Teman-teman semoga masih ingat, entah itu aset atau liabilitas atau ekuitas tertentu. Nah, untuk mencatat akun biasanya selalu ya kita tahu yang namanya istilah debit dan kredit. Debit ini letaknya nanti ada di posisi kiri ya, di sebelah kiri, sedangkan kredit ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana bentuknya nanti kita akan lihat pada contoh soal. Nah, untuk bisa memudahkan kita dalam memahami akun-akun tersebut, biasanya kita akan menggunakan suatu bentuk kita sebut dengan T account atau bentuk akun yang bentuknya kayak huruf T, seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman kemarin kan sudah sempat melihat tuh akun tuh yang mana sih ya yang kemarin teman-teman buat di bentuk persamaan akuntansi. Jadi ada kas misalnya, kemudian ada piutang, kemudian ada wesel bayar, ada utang usaha gitu ya, ada modal, ada pendapatan. Nah, itulah namanya akun. Jadi di sini kita letakkan judulnya, lalu nanti dia masuk di mana nih, di debit atau di kredit, itu akan kita jelaskan semuanya pada pertemuan kali ini. Nah, kenapa sih perlu ada debit dan kredit gitu ya? Jadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya pada perkuliahan kita minggu lalu, bahwa ketika kita mencatat suatu transaksi itu sistemnya harus selalu berpasangan. Jadi dia harus mempengaruhi dua bagian, dua sisi gitu ya. Pokoknya harus mempengaruhi dua bagian tertentu dari persamaan akuntansi, atau dalam hal ini dia harus berpasangan kiri dan kanan. Pokoknya supaya dia tetap seimbang gitu. Entah dia dua-duanya di kiri ya, selama dia tetap seimbang ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu kan yang kemarin di persamaan dasar akuntansi. Sedangkan untuk pencatatan jurnal nantinya, kita harus harus ada di sisi debit minimal atau sekurang-kurangnya 1, dan di kredit juga minimal harus ada 1 akun. Jadi di kiri 1, di kanan 1.
Oke, gitu ya. Lalu debit, apa yang ada di debit itu nilainya harus sama dengan apa yang ada di kredit. Kalau misalnya ternyata jumlah debit melebihi jumlah kredit, maka akun tersebut disebut bersaldo debit. Ya, jadi contoh ada transaksi pertama nilainya sebesar 10.000. Nah, dia masuknya di sisi debit. Transaksi kedua nilainya sebesar 3.000, tapi masuknya di sisi kredit. Kalau seperti ini kita sudah bisa ketahui bahwa setelah selesai transaksi kedua, maka nilai dari akun tersebut itu adalah 10.000 dikurangi 3.000 karena dia berlawanan, satu di debit, satu di kredit. 7.000 hasilnya 7.000 di saldo debit. Kemudian ada transaksi ketiga nih, 8.000 di saldo debit juga. Maka saldo akhir dari akun ini ialah 15.000 bersaldo debit. Gitu. Begitupun juga dengan yang kredit, ya, ini sebaliknya. Oke, saya lewati yang ini. Kita masuk ke penjelasan terkait saldo normal. Nah, teman-teman, supaya kalian bisa membuat jurnal untuk setiap akun-akun yang ada, maka kalian harus mengetahui aturan yang namanya saldo normal. Artinya apa? Artinya saat terjadi penambahan atau peningkatan terhadap akun tersebut, dia posisinya saldo normalnya di debit, dan begitupun kalau misalnya terjadi peningkatan pada akun tertentu, maka posisinya saldo normalnya juga bisa di kredit. Nah, sekarang kita harus menghafalkan nih bagaimana pembagiannya. Akun-akun aset masuk ke saldo normal yang mana? Akun-akun liabilitas masuk ke saldo normal debit atau kredit, gitu ya. Nah, untuk akun aset, untuk akun-akun yang termasuk dalam kelompok aset, maka saldo normalnya ialah di debit. Artinya, jika terjadi penambahan, ya, di sini ada tanda. Jika terjadi penambahan terhadap aset tersebut, misalnya kas, ya, ada yang membayarkan kas kepada kita sebagai perusahaan, jadi uang kita kan bertambah, maka kas itu nilainya harus diletakkan di sisi debit. Sebaliknya, kalau terjadi pengurangan, misalnya kita membayar beban, artinya kas kita kan berkurang. Nah, maka pengurangan tersebut nilainya kas harus diletakkan di sisi kredit. Berlawanan dengan akun-akun yang merupakan kelompok liabilitas. Semoga teman-teman masih ingat ya, so far akun yang termasuk kelompok liabilitas itu baru 2 nih yang kita ketahui, yaitu utang usaha dan wesel bayar yang kemarin sempat menjadi pertanyaan teman-teman di soal atau tugasnya, gitu ya. Nah, kalau liabilitas, maka sebaliknya. Kalau terjadi penambahan utang kita kepada pihak lain, misalnya pihak kreditur, misalnya supplier kita ya, tempat kita membeli barang, kita beli barang terus kita ngutang, maka kita harus mencatat nilai tersebut di sisi kredit. Begitupun sebaliknya, kalau kita membayar utang kita, maka kita harus mencatat nilai tersebut di sisi debit. Ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau dia termasuk akun ekuitas? Gitu. Ingat kemarin bahwa ekuitas itu punya pembagian lagi ya, ke bawahnya ada apa? Semoga teman-teman masih ingat. Ya, ada pendapatan, ada beban, dan ada dividen. Oke? Nah, secara normal ketika terjadi penambahan ekuitas, maka saldo normalnya itu selalu di kredit. Begitupun sebaliknya, kalau ada penurunan ekuitas, maka dia akan ditulis atau dicatat di sisi debit. Nah, kapan ekuitas itu bertambah? Ekuitas bertambah saat terjadi penambahan modal saham. Oke, sehingga saldo normal modal saham pastinya sama dengan ekuitas itu sendiri, ya, sama-sama di kredit. Jadi kalau modal sahamnya bertambah, kita catat di kredit, kalau dia berkurang, kita catat di debit. Kapan ekuitas bisa bertambah lagi? Nah, tentu saja kalau ada penambahan saldo laba. Sehingga di sini kita akan catat di kredit. Sama ya.
Tapi jangan lupa bahwa saldo laba dipengaruhi oleh 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu dividen, ya, sudah lagi nggak ya? Oh, oke. Ada di bawah setelah slide ini kayaknya. Nah, dividen, di mana kalau kita bayar dividen, otomatis keuntungan atau saldo laba kita, saldo keuntungan kita itu akan berkurang. Jadi teman-teman bisa lihat dividen dan saldo laba itu bertentangan saldo normalnya. Oke, jadi kalau Anda bayar dividen, nah maka kalau ada peningkatan pembayaran dividen, maka saldo normalnya di debit. Oke. Nah, begitupun dengan beban. Beban itu akan mengurangi ekuitas. Jadi, beban itu saldo normalnya juga di debit. Oke. Sedangkan pendapatan itu nantinya akan meningkatkan ekuitas melalui peningkatan saldo laba yang tadi. Jadi saldo normalnya pendapatan kembalikan sama beban berlawanan, di mana pendapatan itu saldo normalnya kalau dia bertambah selalu di kredit. Oke. Seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa saya pernah belajar lewat YouTube juga ya, bahwa untuk bisa menghafal biasanya kita menggunakan 5 jari. Jadi teman-teman harus ingat bahwa ini aset, kemudian ini liabilitas, ya, kemudian ini ekuitas. Nah, ekuitas tuh punya anak. Anaknya ekuitas, bukan anak sih ya, lebih kepada cucu ya. Cucunya itu ada pendapatan dan beban. Sama ada lagi nih satu yang kecil, dividen, anggap aja gitu ya. Anggap aja kita punya 6 jari. Nah, yang saldo normalnya di debit itu adalah si aset dan si beban sama si dividen, adiknya si beban ya. Jadi 3. Aset, beban, dan dividen. Tambahan di sini. Sedangkan 3 yang di tengah ini, which are ini adalah liabilitas, ini adalah ekuitas itu sendiri ya. Dan ini adalah pendapatan, itu saldo normalnya adalah di kredit. Oke, semoga bisa membantu. Kalau punya cara lain, silahkan ikuti cara lain. Oke, ini tambahannya. Nah, masih ngomong debit dan kredit. Ya, ini ringkasan yang baru saya sampaikan. Jadi saldo normal debit itu adalah yang masuk di kelompok aset dan yang masuk di kelompok beban. Dan saldo normal kredit ialah hal-hal ini semua. Oke, saya percepat. Waktu saya tinggal 2 menit. Nah, ini ya, masih ingat ya. Untuk laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan itu isinya hampir sama dengan si persamaan akuntansi tadi, yang sebelumnya, persamaan akuntansi yang sebelumnya kita bahas, bahwa jumlah aset itu harus sama dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Ini adalah ringkasannya, teman-teman. Jadi artinya apa? Kalau asetnya bertambah, ya biasanya liabilitas, ekuitas dan pendapatan berkurang. Kalau asetnya bertambah, dia akan dicatat di debit, ya. Sedangkan kalau liabilitas, ekuitas dan pendapatan berkurang, ya lawannya dia akan dicatat di debit. Ini kalau dia berkurang dan ini kalau dia beban sendiri kalau dia meningkat. Ini masih ringkasan yang tadi. Ini hanya mau diperlihatkan pengaruhnya. Maaf, saya ralat, hanya mau diperlihatkan pengaruhnya pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset sama dengan liabilitas plus modal saham, jadi ekuitas diperluas ya, persamaan yang diperluas. Modal saham plus saldo laba plus pendapatan kurang beban kurang dividen. Bisa lihat ya perbedaan tanda kurang dan tambahnya. Untuk setiap debit harus ada kredit. Gitu. Jadi harus mempengaruhi dua sisi. Nah, ini adalah contoh. Dia mau membuka dan mengoperasikan salon kecantikan. Temannya menyarankan untuk menggunakan ayat jurnal berpasangan. Dia minta sebutkan akun-akun laporan posisi keuangan yang akan dibutuhkan. Kira-kira apa ya? Kira-kira mungkin untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Tentu saja kita butuh kas ya. Gitu. Nah, tentu saja kita butuh kas itu termasuk kelompok aset, maka dia saldo normalnya di
debit. Perlengkapan itu termasuk kelompok aset sama di debit, liabilitas, jasa bayar, utang usaha di kredit, dan modal saham termasuk ekuitas itu juga di kredit. Nah, teman-teman sampai di sini dulu pembahasan saya. Nanti untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahapan proses pencatatan. Di mana di sini nanti kita akan lihat langkah-langkah yang harus kita lakukan, mulai dari kita analisis setiap transaksi. Kalau memang itu adalah transaksi keuangan, maka kita akan catat ke dalam jurnal, lalu nanti kita akan lakukan pemindahan informasi atau data-data yang ada di jurnal ke setiap akun yang ada di buku besar. Oke. Nah. Oke, ini adalah fungsi dari jurnal itu sendiri. Teman-teman boleh sambil membaca. Nanti slide-nya juga bisa saya share melalui e-learning teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke contoh soal, di mana nanti contoh soalnya akan saya lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih untuk kerjasamanya, untuk perhatiannya, dan semoga video ini membantu teman-teman semua yang membutuhkan pemahaman tentang jurnal dan saldo normal untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Sampai jumpa!